Oke, Bu Pande, selamat sore. Apa kabar ini? Tumben ketemu. Selamat sore Bu Adnyani. Ya, kita tumben ketemu ya. Kabar saya baik. Ibu sendiri apa kabar? Saya juga baik nih ya. Syukurlah ya kita semua dalam kondisi baik. Ini tumben minta bertemu. Kira-kira ada apa, Bu Ayu? Apakah ada yang mau dibicarakan kah? Iya nih Bu, saya ingin cerita-cerita. Ini soalnya di pikiran saya ini ada beberapa permasalahan seperti itu. Masalah tentang apa ini? Tentang pribadi, sekolah atau apa ini? Atau tentang kerjaan mungkin? Iya, masalahnya ini tentang rekan-rekan kerja saya di sekolah seperti itu Bu. Tentang teman-teman di sekolah ya. Eee, Bagaimana itu? Apa ada suatu kejadian, ada peristiwa gitu? Jadi begini Bu, eee, masalahnya itu saya mengalami kesusahan itu, atau kendala dalam mengajak teman-teman untuk berinovasi dan bergerak di sekolah, seperti itu. Oh, ini terkait dengan, rekan-rekan di sekolah berarti Ya, yang tidak ya, mau Bu Ayu ajak untuk, bergerak, bergerak ya, atau bergerak. berinovasi, berkegiatan, sesuai dengan pengalaman-pengalaman yang Ibu dapatkan, itu ya? Ya. Lantas, apa tujuan yang ingin Ibu Ayu capai setelah kita bincang-bincang hari ini? Tujuannya apa sebenarnya? Eee jadi begini, Bu, jadi tujuan saya untuk berbincang-bincang bersama Ibu, saya ingin, mengajak rekan-rekan di sekolah saya itu untuk, mau bergerak dan mau berinovasi demi kemajuan sekolah kita. Jadi seperti Hmm, itu, Bu, tujuan saya. oke ya. Berarti setelah ini Ibu ingin, teman-teman bisa diajak gitu ya untuk ikut Mhm, dengan apa yang Bu Ayu lakukan. ya, Baik Bu Ayu, jadi dari tujuan yang Ibu sampaikan itu saya ingin tahu dulu nih gimana sih sebenarnya, suasana di sekolah gitu. Misalnya ya Ibu kan ikut pendidikan nih, pendidikan guru penggerak cukup lama gitu. Bagaimana responnya Bapak kepala sekolah, kemudian respon mmm. dari teman-teman sejawat gitu di sekolah? Baiklah, Bu. Jadi begini, kepala sekolah saya itu sangat mendukung penuh saya mengikuti, pelatihan guru penggerak ini. Jadi, beliau selalu, eee, mendukung saya. Jadi saya di sekolah ini jumlahnya itu berdelapan, Bu, ya, berdelapan. Jadi kepala sekolahnya satu orang, jadi ada 7 guru. Nah, ketika saya melakukan pendampingan, kemudian melaksanakan lokakarya, jadi, kepala sekolah saya dan rekan-rekan kerja itu sangat mendukung penuh. Jadi, namun dari dukungan itu ada beberapa teman saya yang belum, tersentuh hatinya atau belum niat, untuk saya ajak bergerak dan berinovasi demi memajukan sekolah kita. Nah, dia belum niat untuk saya ajak apa namanya, beraksi nyata, belum niat untuk saya ajak berinovasi. Jadi seperti itu, Bu, keadaan sekolah saya saat ini. Tapi Bapak kepala sekolah mendukung kan? Ya, sangat mendukung penuh. Teman-teman juga sebenarnya mendukung, hanya Iya, saja, belum mau diajak iya, beraksi gitu ya. iya, belum belum Berarti respon belum. mereka kan positif melihat apa yang Bu Ayu lakukan, cuma kalau Iya, mereka diajak nggak mau gitu ya? iya. Dari pengimasan yang saya lakukan itu, teman-teman sudah dari raut wajah itu sudah menarik, sudah tertarik dan sudah berkeinginan, namun mereka masih belum yakin itu, Bu. Masih Mmm. belum yakin, eee, untuk bisa berinovasi seperti itu. Apakah sudah dapat ngomong secara pribadi nih dengan teman-teman, itu yang belum mau diajak beraksi itu kira apa sih alasannya kok mereka tidak Mhm, mau gitu ikut ikut terlibat gitu? iya. Nah, jadi sebelumnya saya sudah pernah nih, ngobrol sama teman jadi, secara intens. Jadi kepada teman-teman yang belum mau atau belum niat untuk diajak berinovasi. Nah, jadi yang saya, dapatkan di sana mereka
masih kurang mampu atau kurang percaya diri. Kemudian karena terbentur waktu juga, dan juga ada beberapa teman saya itu karena sudah menjelang masa pensiun. Jadi mereka enggan untuk berinovasi bersama rekan-rekan yang lainnya. Jadi seperti itu, Bu. Tapi dampak dari yang Ibu Ayu lakukan di sekolah itu kan mereka sudah lihat ya, Ya, mereka sudah tahu kan dampak aksi nyata positif lah yang Bu Ayu lakukan di sana. Apakah itu tidak mampu juga membuat tertarik teman-teman di sekolah? baiklah. Nah, jadi begini, Bu. Dari inovasi yang sudah saya lakukan, jadi saya sudah mengajak secara langsung teman saya tersebut untuk melihat bagaimana saya melakukan hal-hal yang positif. Kemudian saya sudah memperlihatkan secara langsung bukti-bukti nyata yang sudah saya terapkan bersama dengan 2 orang teman saya yang sudah mau diajak berinovasi ini. Jadi masih belum tersentuh hatinya. Jadi masih belum berkeinginan untuk mau bergabung gitu, seperti itu. Oke, berarti apa istilahnya di sekolah itu sebenarnya kan sudah lihat dampaknya ya. Hanya Ya, saja mereka ya, tidak tersentuh atau mungkin belum begitu yakin, begitu ya. Apa Ibu ya, melihat seperti itu? ya. Eh, Artinya dari percakapan nanyain alasan itu apa yang mereka ungkapkan pertama tidak mau gabung itu, tidak mau ikut itu apa? Ya. Nah, jadi mengapa mereka tidak mau ikut bergabung? Karena mereka masih merasa belum yakin untuk bisa melakukan. Mungkin di sini saya kurang lebih mendampingi kali ya, Bu ya. Lebih dibantu untuk membuat suatu karya, kemudian lebih didampingi lebih intens agar mereka mau untuk bergerak dan berinovasi. Apakah seperti itu ya, Bu? Bu Ayu sendiri gimana? Apa punya keyakinan jika teman didampingi, dibimbinglah secara intensif, itu akan mau dia ikut atau ikut tergerak gitu? Sudah pernah Nah, mencoba melakukan itu? ya, nah sudah pernah saya terapkan. Jadi saya memiliki keyakinan seperti ini, Bu. Kalau misalnya teman saya ini dibantu membuat suatu karya, kemudian didampingi lebih instan. Nah, jadi teman saya ini akan lebih mau bergerak, terus dibimbing secara berkelanjutan, tidak hanya sehari 2 hari. Jadi perlu didampingi secara intens dan kelanjutan, dan dia mau untuk bekerja dan berinovasi walaupun masih pada tahap-tahap awal seperti itu. Oh, berarti sudah dilakukan ya seperti itu. Berapa Ya, orang Bu sudah Ayu pernah. yang sudah Uh, didampingi? ya, yang sudah saya dampingi dan sudah berhasil berinovasi itu 2 orang. Jadi kemudian saya sendiri yang melakukan pengimasan dan Bapak Kepala Sekolah juga sudah melakukan eh, pendampingan penuh, sudah sangat mendukung. Jadi ada 4 ya Bu ya, sudah ada 4 yang gini apa namanya, yang sudah mau berinovasi dari jumlah 8 guru di sekolah saya, seperti itu Bu. Sebenarnya Oh, sudah berimbang ya Bu ya, sudah berimbang. iya, sudah 50% ya. lima puluh Ya, persen sudah mau, sudah lima mau puluh dan persennya lagi belum. Berarti Pak Kepala Sekolah kan support penuh ya? ya Oke, sudah Bu Ayu dari cerita itu kalau saya lihat sih suasananya sudah mendukung itu, 50%, 50%, tinggal menggerakkan yang 50% ini ya. Nah, Bu Ayu sudah punya apa rencana nggak bagaimana caranya mengelola yang 50% ini? Lagi 4 orang kan itu? Hmm. Baik Bu. Nah, jadi rencana saya untuk kedepannya untuk 4 orang teman yang masih belum niat ini berinovasi, jadi saya akan membantu lebih instan dan melakukan pengimbasan tidak sendiri sekarang bersama 2 rekan saya yang sudah mau menunjukkan perubahan beserta bersama kepala sekolah saya berinovasi, mendampingi secara intens dan membantu semaksimal mungkin sehingga 4 orang rekan saya ini lebih sudah tersentuh hatinya untuk berinovasi seperti itu, Bu. Oke, berarti kan kekuatan yang ada di sekolah itu Bu Ayu akan manfaatkan, gitu ya. Ya. Eh,
Baik, setelah punya rencana aksi begitu, kira-kira apa yang akan dipakai untuk istilahnya menguatkan rencana aksi biar bisa mencapai tujuan yang Bu Ayu inginkan? Ya, jadi setelah melakukan aksi tersebut, jadi saya akan melakukan pendekatan terhadap keempat rekan saya itu bersama Bapak Kepala Sekolah, bersama dua rekan kerja saya, mendampingi lebih intens agar dia mau berinovasi, bergerak demi kemajuan sekolah kita. Dan saya juga akan terus melakukan pengemasan agar teman-teman juga mau tergerak, bergerak dan menggerakkan sesuai dengan apa hal-hal positif apa yang saya dapatkan dari pelatihan calon guru penggerak ini. Seperti itu, Bu. Bu Ayu yakin bisa dengan cara itu akan mau yang 4 lagi, yang 50% itu lagi untuk mau bergerak? Ya, yakin dan semoga berhasil untuk mengimbas ke teman saya tersebut. Oke, berarti kan sudah ketemu ya solusinya. Ya, ya sudah. Ya, Sudah untuk bisa kita mengajak teman untuk bergerak, berinovasi, Bu Ayu sudah menemukan sendiri bagaimana caranya gitu dengan melihat kekuatan-kekuatan yang ada di sekolah. Ya, ya. baik Bu Ayu, selamat beraksi ya. Semoga lancar. Nanti kalau ada hal-hal yang ingin kita diskusikan kembali, nanti bisa kita bertemu lagi. Iya, Ya. terima kasih Bu Adnyani. Sekarang saya sudah merasa lega. Jadi saya akan melanjutkan apa yang sudah saya dapat dari perbincangan ini untuk kedepannya di sekolah saya. Terima kasih Bu Adnyani atas waktunya. Selamat siang. Selamat siang. Oke, lanjut giliran. Selamat siang Bu Pande. Maaf ini mengganggu waktunya, ada yang mau saya bicarakan Bu. Oh iya, bagaimana kabarnya Bu Adnyani? Tumben nih tiba-tiba minta mengajak untuk bertemu. Iya, Astongkare, kabar saya baik Bu Ayu. Ibu juga kelihatan baik ya, ceria sekali hari ini Bu. Iya, terima kasih Bu. Saya juga baik. Semoga kita selalu dalam keadaan baik. Nah, terus nih, apa nih kira-kira yang mau Bu Adjani bicarakan? Apa ada kendala atau permasalahan? Gini Bu Ayu ya, kan minggu lalu kan rapat kita di sekolah dan saat itu Bapak Kepala Sekolah menyampaikan pengumuman tentang pembagian tugas panitia dua dasawarsa sekolah dan saat itu Oh, saya dapat tugas menjadi koordinator kegiatan reuni akbar. Jadi reuni akbar itu kan reuni dari angkatan pertama sampai angkatan yang terakhir sekarang, angkatan yang 18. Nah ini saya masih belum terbayang nih Bu, bagaimana sih rancangan atau pola yang akan saya ambil untuk merancang kegiatan reuni karena melibatkan 18 angkatan ini. wih. Itu Bu. Wah, ini keren sekali nih ya Bu ya. Ibu terpilih menjadi apa namanya koordinator Iya, reuni akbar koordinator. ya Iya. yang sudah dua dasawarsa. Nah, dari pembicaraan ini tujuan dari pembicaraan ini apa yang ingin Ibu peroleh dari perbincangan kita saat ini? Gini Bu, dari perbincangan ini saya ingin mendapatkan suatu pola atau rancangan kegiatan reuni akbar yang bisa melibatkan atau merangkum seluruh angkatan di Semansaba Bu, kan sudah dua dasawarsa 20 tahun, ada 18 angkatan nih sampai tahun 2023 ini. Jadi saya ingin ketemu sebuah rancangan yang bagus untuk bisa merangkum semua alumni tersebut gitu. Baiklah. Nah, kira-kira apa yang yang membuat Ibu mengalami kebingungan saat ini, Bu? Ini ya Bu, kebingungan saya seperti yang saya sampaikan tadi, ini kan reuni akbar 20 tahun, ada 18 angkatan. Memang merupakan momen yang bagus sekali dan ini untuk yang pertama kalinya begitu. Nah, jadi kan yang terlibat itu tidak hanya alumni saja yang 18 angkatan, tapi juga ada mantan guru-guru yang pernah bertugas, kemudian ada mantan kepala sekolah, ada mantan ketua-ketua komite yang pernah tugas sekolah kami. Nah, ini jadi saya ingin gitu
merancang suatu kegiatan yang bisa merangkum semuanya. Tapi saya masih sedikit agak bingung nih dengan pola apa sih yang harus saya ambil atau apa yang harus saya lakukan gitu untuk kegiatan itu gitu, untuk menjalankan tugas kegiatan itu. Baiklah. Nah, kira-kira langkah awal apa saja yang sudah Ibu lakukan untuk bisa merangkum para alumni ini di tahap awal ini? Sebenarnya sih saya sudah mulai ya Bu ya, saya sudah start mengawali tugas itu, yaitu menghubungi para mantan ketua OSIS seluruh angkatan di Mansaba itu, angkatan per alumninya itu Bu, sudah saya hubungi satu persatu gitu. Nah, setelah Ibu menghubungi rekan-rekan rekan-rekan mantan Mantan OSIS ketua OSIS. itu, ya. Nah, bagaimana respon atau hasil dari percakapan Ibu dengan mereka? Wih, responnya bagus banget Bu, antusias semua, semangat, saya mau Bu, kapan Bu, semua itu bertanya gitu ya. Tapi saya memang menghubungi masih pribadi sih Bu, per orang gitu yang saya catat, saya ingat, saya hubungi, Ibu ada acara rencana gini-gini, bagaimana sih menurut kalian? Baru sebatas itu sih Bu. Ya. Nah, berarti sudah dapat respon yang bagus ya Bu ya di awal, Ya. jadi respon mereka itu sudah bagus. Nah, terus apakah Ibu sudah punya rencana selanjutnya setelah tahu jadi respon para mantan OSIS-nya itu sudah sangat bagus. Nah, rencana apa yang akan Ibu lakukan selanjutnya? Saya punya rencana membuat satu grup dulu, satu grup apa namanya, ketua OSIS seluruh angkatan, grup WA Bu. Kemudian biar memudahkan komunikasi, terus saya akan menemui ketua komite, mantan ketua komite yang pertama. Jadi kan di sekolah kami itu sudah ada 3 kali ya komite sampai sekarang. Nah, saya ketemu beliau dan beliau juga sangat antusias gitu. Jadi sangat mendukung dan pokoknya semua harus diundang gitu yang terlibat dari awal pendirian sekolah biar sekarang itu anak-anak tahu bagaimana sejarah sekolah kita. Jadi Pak Komite luar biasa support Bu. Ya, berarti Bu Adnyani di sini sudah memiliki kekuatan ya. Jadi Ibu sudah mendapatkan respon yang positif dari rekan mantan OSIS-nya. Kemudian Ibu sudah mendapat dukungan penuh dari ketua komite. Nah, lalu bagaimana tentang pola yang akan Ibu kerjakan selanjutnya setelah mendapatkan faktor-faktor pendukung tersebut? Saya berencana gini Bu, apa namanya, membuat grup-grup kecil lagi. Jadi kan ketua OSIS itu saya kumpulkan, ketua OSIS dari berbagai angkatan itu saya kumpulkan jadi satu grup. Nanti di grup itu saya tugaskan lagi setiap ketua OSIS per angkatan membentuk lagi grup WA per angkatannya. Itu saya rencanakan. Jadi nanti informasinya saya sampaikan ke grup ketua OSIS, menyambungkan dengan alumni yang lain itu lewat grup yang dibuat oleh ketua OSIS tersebut per angkatan. Nah, setelah saya sampaikan begitu sih, gininya oke gitu. Tapi mereka masih minta waktu untuk menghubungi satu persatu teman-temannya yang satu angkatan gitu Bu. Baiklah. Berarti respon mereka, Ibu memberikan waktu untuk mereka mengumpulkan teman-temannya ya dalam satu grup. Nah, setelah tahu nih Bu, setelah grup-grup mereka itu terbentuk, jadi rencana yang Ibu akan lakukan selanjutnya itu seperti apa? Setelah semua grup terbentuk ya perangkatan itu ya, jadi saya akan mengadakan rapat, yang pasti rapat koordinasi dengan panitia yang lain karena ini kan reuni ini adalah sebagian dari kegiatan Dua Dasawarsa gitu. Jadi saya akan rapat di apa dulu dengan teman-teman yang lain. Kemudian saya juga akan menghubungi ketua komite yang lain, ini kan baru satu yang ketemu gitu. Jadi saya akan minta para ketua komite juga membantu untuk istilahnya menginformasikan atau mensupport lah kegiatan ini. Itu Bu rencananya. Ya, bagus ya. Nah, nanti kalau misalnya Bu Adnyani sudah nih terkumpul para komite, jadi Ibu akan mengadakan suatu rapat. Nah, jadi hal-hal apa saja yang akan Ibu bahas dalam rapat tersebut? Di rapat saya akan membahas tentang gambaran pola kegiatan reuni yang saya ajukan rancangannya gitu. Jadi di sana saya punya planning
bahwa acara reuni itu adalah temu kangen ya antar angkatan, kemudian di sana juga akan ada kegiatan baksos, dan ada juga kegiatan penggalian dana. Jadi penggalian dana ini saya akan buat atau rancang untuk mensupport ke kegiatan Dua Dasawarsa ini sekaligus juga untuk kegiatan baksosnya. Itu sih baru yang ingin saya lakukan ketika sudah bisa rapat dengan yang lain gitu. Ya, bagus ya. Nah, Ibu di sini sudah mempunyai banyak kekuatan loh ya. Ketika Ibu ditunjuk sebagai koordinator reuni, jadi Ibu sudah menghubungi masing-masing ketua OSIS, kemudian sudah membentuk grup-grup online, dan kekuatan-kekuatan untuk mendukung rencana aksi tersebut. Nah, apa nih yang Ibu akan lakukan agar rencana aksi Ibu tersebut itu dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar? Apa nih kira-kira yang Ibu akan lakukan? Saya kan di panitia reuni tidak sendiri, saya koordinator, ada teman-teman saya yang lain anggota panitia reuni itu berlima, Bu. Jadi saya mau bagi-bagi tugas dulu lah. Ada yang saya akan bagi tugaskan untuk menghandle masalah komunikasi dengan grup yang terbentuk itu, terus ada yang menangani kegiatan baksos, ada yang menangani penggalian dana, kemudian acara reuninya sendiri. Jadi saya mau bagi tugas sih Bu sama teman-teman yang terlibat dalam kegiatan reuni ini. Oh ya. Baiklah. Nah, jadi dari yang sudah Ibu sampaikan itu berarti Ibu sudah menemukan ya beberapa teknik atau pola. Ibu sudah membagi-bagi tugas bersama teman. Ada yang seksi humas dan seksi lainnya. Kemudian Ibu sudah memiliki masing-masing grup. Ya, masing-masing grup kemudian sudah akan melaksanakan rapat beserta para komite. Jadi Ibu sudah memiliki beberapa kekuatan-kekuatan yang akan dilaksanakan. Nah, jadi sudah ketemu berarti ya Bu pola untuk pola reuninya bisa dibayangkan ya? Iya, setelah bicara ini saya jadi terbayang Bu. Jadi polanya itu jadi lebih jelas gitu, rancangan apa yang akan saya ambil atau saya akan lakukan step by step untuk bisa melaksanakan tugas sebagai koordinator kegiatan reuni ini dengan baik. Sudah terbayang sekarang Bu, clear sudah nggak bingung lagi gitu, alurnya sudah ketemu sekarang gitu. Iya, baiklah Bu Arjani, semoga nanti acaranya sukses ya. Iya, Bu Semangat Ayu. terus. Ya, nanti Bu saya undang juga ya Bu ya. Terima Oh kasih. iya, ya, ditunggu ya Iya, undangannya ditunggu. iya. Oke Bu, saya Ya, permisi dulu kalau begitu. Terima kasih untuk waktunya. Kapan-kapan kita ketemu lagi. iya. Terima kasih juga Bu Arjani, sukses terus. Iya. Kiranya lancar.